Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur hingga kita masuk di pertengahan bulan Ramadan ini, atau 10 kedua dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan penuh bulan yang berkah ini, agar kita mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Dan itu memang yang dihadirkan, ya, bulan ini dihadirkan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, al-ibadat mu'allatun bimasalihil ibad. Jadi ibadah itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan hambanya. Apa yang menjadi maslahat dari siyam atau puasa di bulan Ramadan ini, kita bisa lihat di ayat yang menjelaskan terkait puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan ini kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu surga, bisa kita gapai dengan melewati proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-syiyam. Nah, jadi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Dan itu sangat mungkin. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa, ya, baik itu puasa di luar bulan Ramadan ataupun puasa di dalam bulan Ramadan, imanan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini menandakan bahwasanya memang puasa ini adalah charger bagi setiap muslim, di mana Rasulullah SAW selalu mencontohkan agar kita berpuasa dalam seminggu. Ada puasa yang namanya puasa Senin dan Kamis. Kemudian juga dalam sebulan juga ada yang namanya puasa Ayyamul Bid, ya, yaitu di pertengahan bulan. Begitu juga dalam setahun ada puasa khusus yang memang dikhususkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan syarat apa? Syaratnya adalah puasanya imanan. Karena Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada kemaksiatan di situ, tidak ada hal-hal yang dilanggar saat dia berpuasa. Imanan wahtisaban, dan hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
dosa-dosa kecilnya yang telah lampau ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga diriwayatkan dalam hadis lain ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya as-salawatul khams. Jadi antara salat zuhur dan salat asar ya. Jadi asar ini menjadi kafarat ya, penebus dosa-dosa kita yang kita lakukan selama habis zuhur sampai asar. Kemudian sholat maghrib nanti juga menjadi penebus dosa-dosa kita yang kita lakukan antara asar sampai maghrib. Nah, begitu juga al-jum'ah. Nah, al-jum'ah, sholatul jum'ah ini juga menjadi penebus bagi dosa kita apapun yang kita lakukan selama seminggu. Kemudian wa ramadhan ila ramadhan mukaffarat ya. Jadi Ramadan ke Ramadan juga merupakan penebus bagi dosa-dosa kita yang kita lakukan selama setahun itu. Idajtanaba al-kabair. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Ya. Jadi dosa-dosa besar ini tidak masuk dalam kafarat yang disebutkan dalam hadis ini, tetapi untuk menebus kesalahan ataupun dosa besar ini harus melakukan sebuah taubat yang benar-benar taubat atau dinamakan sebagai taubatan an-nasuha. Oleh karena itu jangan sampai nantinya mumpung kita masih di pertengahan bulan ya Ramadan ini, kita harus menjaga semaksimal mungkin agar apa? Agar nantinya ketika masuk di penghujung bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai nantinya lewat dari bulan Ramadan, jangan sampai nanti dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai nanti apa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita masuk dalam doa tersebut. Bagaimana bunyinya? Ya, bahwasanya ammana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam su'adal mimbar. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbar. Kemudian berkata amin, amin, amin. Jadi beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi saat engkau naik mimbar engkau mengatakan amin, amin, amin? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibril alaihi salam atani faqal, bahwasanya Jibril mendatangi saya dan mengatakan, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar ab'adahullah kul amin. Fakultu amin ya. Jadi Jibril berdoa ya, mengatakan barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan ya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari surganya Allah ya. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan amin.
Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan amin. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, untuk menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amaliyah-amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang agung ini, bulan yang suci ini, ya, dari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan untuk kemaslahatan kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama, kita berharap bersama agar Allah menyempurnakan Ramadan kita dan Allah menghadirkan ampunan bagi kita sebelum kita meninggal kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.